dari Kota Pangandaran, dari SMA Negeri 7 Pangandaran, kemudian dari SMA dan SLB. Langsung dipimpin oleh kepala olehnya setelah kegiatan berdiri monak yang kami simpan 20 menit. Selanjutnya, kondisi kepentingan untuk seluruh orang itu yang dapat kembalikan Pak, karena sekali lagi kita akan dimulai. Hadirin silakan bergerak duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat menghadiri rangkaian acara harmonisasi Ramadan pelajar SMA SMK SLB Sumatera Selatan 1447 Hijriah 2026 Masehi. Tentunya di Hall Serbaguna SMA Negeri 7 Pangandaran. Yang pertama, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Heri Mandiri. Yang kami hormati, anggota DPD RI dan Duta Literasi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Hajah Ratu Teddy Rifa, MI.
Yang kami hormati seluruh kepala dinas di lingkungan pemerintah Sumatera Selatan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Modiaboni SK, MSI, MPI. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan. Yang kami hormati peserta lomba harmonisasi Ramadan 1447 Hijriah, serta yang selalu kami banggakan pelajar SMA, SMK, SLB Sumatera Selatan. Baik Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebelum memulai rangkaian acara pada siang hari ini, mari kita menundukkan hati menghadap ke dalam untuk dapat berdoa dan selanjutnya membacakan suci Al-Quran yang mana pembacaan dari suci Al-Quran ini akan dibawakan oleh Ananda Tamar Nur Bumi, siswa SMPL Karya Budi, prestasi 10 besar FLS 3M 2024 nasional. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana budak jingoan? Apa sih? Gue pindahin dulu ibu, jangan di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca buku kita yang mendengarkan mendapatkan syafaat hidayah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Anda Taman Nur Bumi diucapkan terima kasih. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menengadahkan tangan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh
Ustadz Agus Dodo, Master Pendidikan Islam dari SMK Negeri 2 Palembang. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل هذا البرنامج نافعا للمعلمين والمعلمات والمتعلمين والمتعلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah ijabah semua doa kita. Selanjutnya, laporan pokok OSIS SMA Negeri Sumatera Selatan yang diwakilkan Ketua OSIS SMA Negeri Sumatera Selatan kepada Saudari Andi Rahayu. Disilakan. Assalamualaikum
Laporan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dihormati yang kami banggakan Tuan Haji Dia Bukti, Dispok MSI NTB di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sangat kami banggakan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Heru. Terima kasih Pak sudah hadir di salah satu sekolah di Kota Palembang yang sudah menghasilkan anak-anak berprestasi di Sumatera Selatan. Yang kami hormati anggota DPD RI dan Duta Literasi Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Hartudani Nisa MM. Selamat datang di SMA Sumatera Selatan. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Salam literasi. Terima kasih. Hari ini juga hadir perwakilan dari BPNP Provinsi Sumatera Selatan, Kepala BPNP Bapak Tajudin, kemudian juga Kepala Balai Bahasa yang ada di salah satu ruangan kita ini, izin. Analis Kebijakan Utama Pendidikan, terima kasih Pak Ketua Dewan Pendidikan dan Kepala OPD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Ketua SKKS, SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Sumatera Selatan yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu Guru SMA Sumatera Selatan dan seluruh pelajar dari SMA, SMK, dan SLB yang ada di Kota Palembang. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini saya izin akan melaporkan kepada Bapak Gubernur latar belakang dari kegiatan kita pada hari ini. Bulan Ramadan merupakan momentum penting dalam membentuk karakter religius, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan di kalangan pelajar dalam rangka mendukung pembinaan karakter peserta didik jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga kegiatan harmonisasi Ramadan pada hari ini dapat kita selenggarakan. Tujuan pada kegiatan ini adalah menumbuhkan nilai religius dan akhlak mulia pada pelajar, meningkatkan kepedulian sosial dan semangat belajar pada sesama, semangat berbagi kepada sesama, serta mempererat tali silaturahmi antara pelajar SMA, SMK, dan SLB. Pelaksanaan kegiatan pada hari ini dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Maret tahun 2026 bertempat di SMA Negeri Sumatera Selatan. Peserta kegiatan beserta tamu undangan dalam 2 hari ini berjumlah 1.500 orang. Bentuk kegiatan yang pertama, Bazar Ramadan yang diikuti oleh beberapa SMA, SMK, dan SLB se-Kota Palembang. Perlombaan pelajar SMA, SMK, dan SLB meliputi tilawatil Quran, azan, kultum, kaligrafi, dan peragaan busana muslim. Demikian Bapak yang dapat kami laporkan. Kami berharap Bapak akan memberikan arahan dan sambutan kepada pelajar yang ada di Sumatera Selatan dalam hal perwakilan yang ada di Kota Palembang beserta Ibu Ratu Temele. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang ucapkan pada Ibu Haji Montia Bokesi MSI NTB selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, sambutan anggota DPD dan Duta Literasi kepada yang terhormat Dr. Hajar Ramudeni LMM. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini spontan, semi agak diprank juga oleh Pak Gubernur, tapi nggak apa-apa. Saya izin untuk melanjutkan pidato ini dalam bahasa Inggris karena katanya SMA Sumsel ini salah satu program nomor satunya adalah bahasa Inggrisnya. Oke, so we have started. His Excellency Governor of South Sumatra, Mr. Haji Harman Deru, and all the officials from the South Sumatra province, and the headmaster of SMA Sumatera Selatan, and most beloved and respected the teachers, and of course the parents and guardians of the students that may be here, and also my most beloved friends, the students of SMA Sumatera Selatan. And of course, before I start, I would like to give utmost appreciation to Andini because her speech was very moving and very inspiring for all of us, that given her circumstances, given the anything that's happening in her life right now, but she is still striving and trying so hard to be the best head of student council that SMA Sumatera Selatan ever had. Praise God, Andini. In this moment, of course, I would like to give my praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala so that we can meet at this time in this holy month of Ramadan, and of course, greetings and prayers to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. In this event, I would like to say my utmost gratefulness that I am able to stand here before you guys, because the last time I went here it must be around a few while back. So this moment really what is it? Filled my time of love, of my yearning, of my missingness of this school. So I'm really glad that we are given great help and prosper that we can meet here again in this very building. In this time of event that Mr. Governor has given me as the representative of the Gen Z, because we are fellow young people that will be the future of this nation. I would like to remind my friends here that in the near future, in 20 years more or less, in 2045, our president, our government always say to us that we must reach Indonesia Emas 2045, because in 20 years time, the people, the students that are standing in front of Mr. Governor are the people who will be the leaders of the future, who maybe will become the next governor of South Sumatra. Amin. So that right now we have to prepare ourselves for that. We cannot wait until we graduate high school and then we graduate university and wait until we reach a certain age. But we must prepare right now, because this is the golden period that we must
really maximize because of our youth, with our energy, with our high spirit. We must learn through one of the many things is literacy. I'm sure all of you all have a gadget like your phone, your tab, your laptops, and we must maximize the use of those devices so that we can so that the technology can become our friend. This room is full of very motivational quotes that distract me a lot from here, like that one. Tuhan tidak merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya. So God doesn't change the fate of a nation unless that nation change the fate of itself. That means that in the future, God won't give any chance or won't give a prosperity for free to a nation if the nation itself doesn't thrive. And who is responsible for the future of this nation is the people sitting in front of me right now. So please remember that on our shoulder there's a future in front of us that we will actually be the people who will lead this nation and will continue the government itself. So I hope that this meeting in the theme of harmony of Ramadan, we can give more help to people that need it the most, and also we must make use of this time to to show our gratefulness of our health that God has given us. So I hope that we may be able to meet again in the near future, and also for the students who join the competition, I would like to give my utmost appreciation for showing your talents and your hobby, maybe that so that it may produce an accomplishment in the future as well. I hope to see you guys again very soon. Please take care of your health. And I would like to say thank you as well to the officials, to the headmasters, to the teacher for always taking care of the students. We hope that our beloved teachers will always be in great health and prosper. Maybe that will all be that I'm going to say today. I will give the rest to Mr. Governor. Once again, thank you so much. I'm sorry if there's still many things that are not right in my speech because it is pretty spontaneous. And again, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi untuk kesejahteraan. Kurang kompak sekali lagi. Salam literasi. Bahasa Inggris dengan sangat baik dan dalam ya. Semoga kita dapat kesehatan dan aktivitasnya sangat baik. Semoga dia dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari ya. Amin. Ya, itu kita yang hormati selanjutnya yang datang sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang kita hormati kita datang Bapak Dr. Haji Herman Doli. Silakan.
pantun ya, pantun. Siapa yang jawab cakepnya paling hebat? Saya kasih hadiah. Hadiah dari Mbak Ratu lain lagi. Coba ya, mana jurinya ini? Ada Pol PP nggak itu? Ada Pol PP, ada babi Indonesia nggak? Ada babi Kamtipmas nggak? Pol PP ada itu nggak? Di luar dulu. Siapa yang patut jadi juri? Lo yang pakai seragam TNI atau Polri? Nggak ada ya? Memang nggak ada ya? Cuma yang seragam Polri saja minta 4. 2 laki 2 perempuan yang pakai seragam Polri. 2 laki 2 perempuan. Pak Jiri maju lah Pak. Ya Pak, ini Pak. Nggak berat. Dari ibu bilang, saya minta untuk jadi juri. Saya minta untuk jadi juri, bukan untuk ditanya. Ya, ini bapak-bapak cari anak-anak putri, ibu-ibu cari anak-anak cowoknya. Nanti yang paling semangat. Ibu yang sebelah sana. Enggak berat tugasnya. Malah dapat honor dari Pak Gubernur. Kasih dulu honor jurinya supaya independen. Honor jurinya. Itu Pak, itu hadiah harmoni Ramadan untuk beli takjil. Nanti nilainya Bu, saya pantun dulu baru kalian pilih siapa yang paling semangat. Ini honor kalian. Ibu jauh diri di sini. Jangan dipilih muridnya sendiri ya. Tapi yang memang objektif kan. Oh, bapak-bapak milih 2. Setiap bapak milih 2, setiap ibu milih 2. Nanti ya. Pantun dulu. Berenang jauh di Sungai Musi. Melihat perahu membawa kelapa. Pelajar Sumsel penuh prestasi, adab dan ilmu jangan dilupakan. Ya, Bapak pilih 2, Bapak pilih. Jangan yang depan aja ya. Jangan yang depan aja, belakang juga. Bapak depan semua Pak. Belakang TV ini cabut orang. Jangan depan saja. Empat di situ ya, 4 di situ. Nah, Mbak Ratu panggillah jadi. Mik. Itu tempat. Yang belum dapat sabar ya, jangan iri. Ini nggak begitu besar untuk yang adik-adik cewek ini ya. Ini
paling-paling cukup untuk skincare setengah tahun. Liptin Pak, liptin. Beli liptin Pak, liptin. Oke, duduk. Kasih ya. Saya hanya ingin mengajak anak-anak sekalian untuk membedakan dari sebuah kejadian yang tidak diperlombakan dan yang diperlombakan. Sekilas itu. Kalian bisa lihat ya. Ketika ini diperlombakan, orang akan bersemangat untuk terbaik. Betul nggak? Kalau di agama kita juga ada tuh fastabiqul khairat, berlomba untuk kebaikan. Nah, sejak dini tanamkan di hati kalian bahwa kalian ini hidup di era perlombaan. Ini yang paling penting. Anak-anak sekalian hidup di masa ini adalah di masa yang semuanya diperlombakan untuk meraih masa depan terbaik. Jadi ingat, jangan dikira anak-anak sekalian mengalir begitu saja tanpa ada yang menilai. Termasuk alam pun menilai kita. Ini pembukaan tausiah gubernur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita cintai, kita sayangi, mewakili kaum milenial, Gen Z. Kalau milenial agak tua ya. Gen Z, Mbak Hajah Ratu Teni Lerifah, anggota DPD MPR Republik Indonesia. Para sesepuh kita, Dewan Pendidikan, para pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, para dinas, para kepala OPD lain, khususnya Dinas Pendidikan dan segenap jajaran. Analis kebijakan dan pendidikan, kita hormati para kepala ketua NKKS, para kepala sekolah, terkhusus yang anak didiknya ikut di acara ini, lebih khusus lagi kepala SMA Sumatera Selatan. Para ketua OSIS, ada hadir ya ketua OSIS di sini? Coba tunjuk siapa ketua OSIS? Yang ketua OSISnya, ketua OSIS. Dari situ saya bisa melihat keterwakilan sekolah. Berapa sekolah? 1, 2, berdiri itu. Kenapa itu bukan? Oh di sini ya, ketua OSIS di sini. Oh banyak laki-laki lah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Ya tunggu hadiahnya ya. Duduk. Oh Andini tadi ketua OSIS juga ya? Andini tadi. Kamu ketua OSIS juga? Yang ketua OSIS ini? Oh dia ketua OSIS di SMA Tumpah. Anak-anak sekalian yang mewakili SMA, SMK, dan SLB yang sangat saya cintai.
Saya sengaja hadir di sini. Mbak Ratu di Jakarta pagi ini baru datang karena saya minta untuk hadir. Hadir ini ingin menjadi motivasi bagi kalian. Dari awal sambutan Bapak tadi, Bapak sudah menyampaikan pantun yang di dalamnya mengandung arti perlombaan dan karakternya. Spirit yang lain kalau dilombakan. Nah ini saya kupas. Tidak ada dalam satu gerak-gerik kalian di dalam sekolah maupun di luar sekolah yang tidak dinilai. Siapa yang akan menseleksi itu? Alam. Tidak akan pernah tahu di saat ini apa cita-cita kalian. Kami di sini tidak akan pernah tahu. Kami di sini tidak pernah tahu kalian mau jadi apa. Tapi melalui penelusuran minat, bakat dan kemampuan oleh guru-guru kalian, guru-guru kalian pasti juga bisa sudah membacanya. Mau kemana arah kalian? Secara umum, orang sukses itu didominasi orang baik. Secara umum. Jadi rata-rata orang-orang sukses dalam kategori orang hebat itu rata-rata mereka orang baik, atau paling tidak mereka punya investasi kebaikan. Pak Gubernur belum pernah menjadi juara kelas. Dari SD nggak pernah juara kelas, tapi nggak pernah nggak naik. Tapi saya merasa jenjang karir, saya rasa mungkin bukan karena kecerdasan ilmiah atau akademik yang saya miliki, tapi karena saya dinilai orang yang hormat kepada orang tua. Jadi Tuhan itu akan memberikan dari berbagai alasan. Sama dengan orang naik haji itu, dimampukan sama Tuhan. Kalau dia tidak diinginkan untuk naik haji, dia dimampukan. Bukan mampu dulu baru pengen naik haji. Nah, begitu juga kalian. Nah, pilih. Banyak varian, banyak yang bisa kalian pilih. Kalian mau jadi orang baik dari sisi mana? Oh saya 14 beradik. Jadi kalau Andini dari 4 beradik, saya 14 beradik. 7 laki, 7 perempuan. Saya merasa saya ada kelebihan. Saya orang yang sangat hormat dan sayang kepada ibu saya. Mungkin ini pintunya yang dibukakan Tuhan dari celah ini. Saya dulu ceritakan, Bapak pernah jadi bupati 10 tahun di satu daerah. Satu hari pun Bapak tidak pernah tidur di rumah dinas. Karena saya ingin menemani ibu saya yang rumahnya 57 kilo dari kantor bupati. Ini loh anak. Jadi kalian nanti harus ada booster. Jadi dalam kecakapan kalian di lapangan itu harus ada booster juga yang dijadikan alasan untuk Tuhan membantu.
Ini kita ambil hikmah Ramadan ya. Jadi 10 tahun, 3.650 hari saya jadi bupati. Setiap hari 57 kilo kali 2. Berangkat, pulang kampung. 114 kilo. Hanya karena saya ingin mencium tangan ibu saya. Berangkat pulang. Mungkin kondisi kita berbeda, tapi untuk menjadi baik tidak harus dengan alasan yang sama. Kalian bisa baik dengan kepada teman, kepada saudara, kepada kaum lemah. Sejatinya kalian adalah orang yang sangat beruntung. Bahkan hari ini sudah bisa dikatakan kalian lebih beruntung dibanding saudara-saudara kita yang di luar negeri, yang belum tentu mengenyam pendidikan yang sama dengan kalian. Apa yang kedua? Meskipun ini yang nomor 1, tapi Bapak sebut yang kedua apa? Syukuri kondisinya. Cara bersyukur bandingkan dengan kondisi nenek moyang kita di sekolah. Ayah saya cerita, kalau saya cerita ya jadi bupati 57 kilo setiap hari kali 2. Ayah saya sekolah untuk sekolah SGD, tingkat SMP, SMA, sekolah guru bawah, itu naik sepeda 50 kilo. Artinya saya belum hebat, tapi saya bersyukur saya naik mobil. Ayah saya naik sepeda ontel. Ingat ya, satu, kita harus menanam kebaikan dan harus menonjol. Karena menjadi orang baik itu gampang. Tidak berbuat salah saja baik. Artinya orang tidur saja baik. Maka jangan tunggu bangga kalau dibilang baik, tapi baik yang menonjol. Baik, baik, oh gitu. Kenapa? Karena nggak pernah berbuat, jadi nggak pernah ketahuan salahnya. Jadi jangan dulu kagum kalau melihat orang disebut orang baik. Bisa jadi karena dia belum pernah berbuat, atau dia tidur saja. Maka baik yang menonjol. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga ini nggak kalah penting. Di sini ada orang Jawa nggak? Atau orang tuanya berasal dari suku Jawa dulu? Tahu ya? Hidup itu kudu tenanan. Pegang ini ya. Hidup itu kudu tenanan. Yang mau komering? Nah, mau komering ya? Buiksa haganihanan. Yang ogat lahap semendok. Hidup ni nak niana. Yang memusi kayu, memusi rawas. Hidup ikat nak niana. Paham ke? Itu gak mungkin bisa ngulang. Hidup itu sekali dan harus berarti. Ini tekadnya. Jadi yang pertama jadi orang baik, kedua bersyukur, ketiga niana. Dan nianan ini akan timbul fokus kita. Jadi cita-cita itu harus dipupuk. Saya selalu bercerita tentang diri saya.
Mudah-mudahan ini motivasi bagi kalian, tapi bukan saya sombong. Di satu ketika dalam fase kehidupan Bapak, saya dilahirkan menjadi anak seorang pasirah, di mana para pimpinan-pimpinan daerah, pimpinan provinsi, bahkan dari pusat itu selalu saja kalau berkunjung ke kampung halaman Bapak, mereka mampir ke rumah. Ini pentingnya nianan disebabkan karena obsesi. Jadi kalian itu boleh takut kepada orang, tapi tidak mengkultuskan. Jadi di dalam kehadiran tamu-tamu Bapak, ayah saya, ayahnya Bapak, tamu, saya lihat macam-macam tipe pemimpin. Saya melihat dia, ini kenapa orang istimewa sekali? Istimewa betul orang ini. Sebagai anak kecil, saya ingin menirunya dari sesuatu yang mungkin menjadi tertawa. Saya intip mereka duduk di mana, dan saya intip kapan mereka pulang, karena saya mau minum sisa air minumnya. Saya pikir nular dalam pikiran saya. Nah, di satu ketika saya lihat ada tokoh lagi, ada bupati berkunjung, sudah agak petang. Saya tunggu, dia nggak pulang-pulang, ngobrol sama orang tua saya. Saya tertidur di kamar dekat ruang tamu. Begitu saya terbangun, tamunya sudah tidak ada lagi, tapi minumnya masih tidak ada gelas. Saya tidak tahu durasi saya tidur, Bapak tidur itu berapa menit. Ketika saya lari ke meja mau ambil minuman sang bupati tadi, begitu cepatnya langsung saya minum, orang serumah teriak. Ternyata tamu Bapak saya sudah berganti pada saat saya tidur. Itu orang yang bertamu terakhir itu orang mau pamit operasi karena sakit. Tengah malam saya disuruh minum doban untuk agar itu tawar menurut mereka. Nah, apa sih yang diambil dari dari apa yang Bapak sampaikan? Kalian kalau cita-cita jangan tanggung. Selama cita-cita belum ada jualannya, selama cita-cita tidak bayar, tinggi aja. Tapi harus dijalani. Mungkin itu saja, jadi tidak perlu banyak-banyak, Bapak. Tiga poin saja. Jadi orang baik, bersyukur, tenang. Niat. Jangan genti-genti. Cita-cita itu bukan pacar, genti-genti. Bahwa cita-cita itu bisa berubah ketika tahapan tertentunya tidak tercapai, oke. Jangan berubah-ubah terus cita-cita. Nah, resepnya kecuali tiga itu ada tambahan, yakni kerjakanlah yang kalian suka nanti di profesi itu. Paham ya? Jadi kalau tidak suka jangan nyari gawe yang memang kita tidak suka. Jangan karena tekanan dan Bapak pernah jadi pegawai negeri.
Bukan saya nggak suka, tapi saya pikir job yang saya terima itu nggak sesuai dengan hati saya. Saya tidak punya kewenangan untuk memindahkan diri saya sendiri. Maka saya berhenti, saya kembalikan itu. Jadi jangan pernah adik-adik sekalian memaksakan pekerjaan atau profesi yang bukan keinginan. Saya pikir itu saja. Tidak perlu panjang lebar, dan pertemanan jangan berbatas. Jangan pernah ada dinding pertemanan karena agama. Jangan pernah berbinding karena suku. Jangan pernah berbinding karena kelas ekonomi. Jangan pernah ada dindingnya persahabatan itu hanya karena persoalan-persoalan yang Bapak sebutkan. Saya pikir itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta Ibu Ratu TKRI juga bersama dengan para siswa dan siswi yang ada di Sumatera Selatan dan saudara yang mendukung dan Bapak. Dan selanjutnya boleh termasuk guru-guru ini dapat berdiri semua untuk melaksanakan bersama dengan Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan tentunya didampingi oleh Ibu Ratu TKRI selaku silakan maju tim ketua OSIS Sumsel ya. Untuk dapat melaksanakan foto bersama dalam rangkaian acara harmonisasi Ramadan pelajar SMA SMK SLB Sumatera Selatan tahun 2026 bertepatan dengan 1447 Hijriah. Tentunya rangkaian acara ini juga disponsori oleh Bank Sumsel Babel ya. Terima kasih kepada Bank Sumsel Babel yang telah memberikan support full pada kegiatan harmonisasi Ramadan pada tahun ini. Jangan lupa Bank Sumsel tahun depan ya untuk dapat support kembali ya rangkaian acara kita. Ada Bapak pimpinan dari Bank Sumsel Babel ada? Belum kasih ada? Silakan Nak, yang ketua OSIS yang dipanggil tadi untuk ke depan. Iya, seluruh ketua OSIS yang 5 tadi untuk dapat foto bersama dengan Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Mana? Kamu? Kamu ya? Iya. Berapa ya? Ya. Oke, semuanya kalau saya bilang sangat literasi, jawabnya literasi untuk kesejahteraan ya, pakai L bukan. Oke? Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Boleh kasih tepuk tangan semuanya ya. Nih, yang osis berdiri. Iya, baik ya, Bapak Ibu hadirin yang undangan sekalian, selanjutnya Ibu Dr. Ratu Teni Arifah BMM memberikan kali kasih untuk perwakilan ketua OSIS yang ada di Sumatera Selatan. Dan kita lihat ya,
Duta Literasi banyak sekali mensupport kegiatan ini ya. Semoga Ibu Dr. Ratu Tenili Diva selalu diberikan kesehatan, keselamatan serta keberkahan ya dalam karirnya, sehat terus ya. Karena hari ini harus PP loh, pulang ke Jakarta lagi untuk melaksanakan tugas beliau sebagai anggota DPD RI. Terima kasih kepada Duta Literasi kita, Dr. Hajar Ratu Tenili Diva. Boleh kembali kasih tepuk untuk Duta Literasi Sumatera Selatan kita Ibu Dr. Hajar Ratu Tenili Diva MM ya. Selanjutnya acara ini juga kerjasama dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan bekerjasama dengan Bang Sumsel Babel. Boleh kasih tepuk tangan buat Bang Sumsel Babel ya. Pada tahun ini mensupport full kegiatan acara harmonisasi Dengan Ramadan sponsori kita. Bang Sumsel Babel. Tentu di awal sudah kita laksanakan pemberian santunan kepada panti asuhan, panti jompo dan siswa oleh Gubernur Sumatera Selatan tentunya Bapak Dr. Haji Hermandru yang telah memberikan santunan kepada perwakilan dari panti asuhan, panti jompo dan siswa-siswi. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Haji Hermandru yang pada kesempatan ini juga berkolaborasi dengan harmonisasi Ramadan pelajar SMA, SMK, dan SLB. Iya, boleh kasih tepuk tangan kembali dan silakan untuk dapat foto bersama. Diabadikan seluruh ketua OSIS perwakilan dari Sumatera Selatan untuk bersama dengan Gubernur Sumatera Selatan jadi oleh Duta Literasi Sumatera Selatan Ibu Dr. Hajar Ratu Tenili Diva MM. Didampingi tentunya dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, para tamu undangan yang lain. Kegiatan acara harmonisasi Ramadan boleh ada kapsul minta peduli Terus kayak di sini ya. jadi boleh juga disalur Nanti kalau ada Bung Nanis, kapsul tadi beliau itu yang sangat potensi sekali ya, dia sangat aktif, energik ya. Kemarin sempat cedera karena sering keseringan olahraga, iya, futsal ya. Tapi alhamdulillah sekarang beliau juga diberi kesehatan. Hari ini dapat bersaudara juga dengan baik kegiatan kita tentunya di home base daripada SMA Negeri Sumatera Selatan. Iya. Baik, terima kasih sekali Dewan Guru dari Sumatera Selatan ada, SMA Sumatera Selatan ada, seluruh Dewan Guru ada. Boleh kasih sampai iya, boleh terima kasih thank you ya. Iya, masih ada lagi masih menunggu ya saat pembagian hadiah dari Kepala Dinas Pendidikan kita. Masih ada lagi dompet yang akan kita bagikan. Iya. Iya, tentunya acara ini di live streaming ya, tentunya dari ya, banyak iklan yang masuk jadi kita ya. Tentunya acara ini live streaming dari Suara Pendidikan Sumsel ini Informasi Distrik Provinsi Sumatera Selatan. Boleh kasih tepuk tangan buat Suara Pendidikan Sumatera Selatan melalui channel YouTube-nya dan Instagram-nya Informasi Distrik Provinsi Sumatera Selatan. Silakan di follow dan di follow back ya. Iya, selanjutnya
kegiatan yang tentunya apa, yang mana kegiatan ini adalah untuk meningkatkan iman dan takwa. Kita selalu belajar, semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Tentunya kita dapat mencapai semua asa prestasi dan pastinya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu diberikan rahmat serta kebahagiaan lahir dan batin dan diterima amanah ibadah puasa pada tahun ini. Keren ya? Kembali kasih tepuk tangan buat kita semuanya ya. Satu lagi, dalam silakan Ibu. Saya mau kasih pertanyaan ya, masih ada satu lagi. Ada lagi dalam ya. Satu lagi pertanyaan. Bang Sulsel Bubble mendapatkan izin dari OJK. Pertanyaannya, apa kepanjangan dari OJK? Iya, jangan lagi ya. OJK. Ustaz. Ibu ada kata satu. Telepon Alif dah. OJK. OJK ya, Open Java kalau gitu ya. Iya. OJK ya. Silakan sebutkan kepanjangan daripada nama dulu ya. Silakan perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Taman Bumi atau biasanya panggil Tamarli. Saya dari SMS Rekannya Ibu Palita, Jalan Sosial, kelas 9 3 SMP. Ya, singkatan daripada OJK adalah puasa. Kalau puasa memang kayak gitu ya, lobbynya ada lambat ya kalau puasa. Iya. Oh ya apa? Omong-omong. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas. Jasa Keuangan. Boleh betul. Terima kasih ya otoritasnya ya untuk Ustaz kita ya. Iya. Iya, beliau adalah peringkat 10 besar lomba ML S3M di tingkat nasional ya pada tahun 2024. Boleh kasih tepuk tangan ya buat Ustaz kita, calon Ustaz dan Ustaz ya. Oke, silakan Tinggi, terima kasih banyak ya. Ya, kembali lagi diinfokan untuk YouTube-nya nanti tolong di-follow dan ditontonnya dari Suara Pendidikan Sumatera Selatan. Kemudian untuk IG-nya tolong juga di-follow Informasi Distrik Provinsi Sumatera Selatan ya. Oke, kita beri dulu sejenak ya sembari menjadi hadiran Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan bersama kita untuk dapat langsung memberikan hadiah bingkisan dan uang pembinaan untuk kegiatan acara harmonisasi Ramadan. Siapa? SMA Negeri 6 Palembang, Arif Fajrian. Silakan ke depan. Silakan langsung maju. Arif Fajrian. Yang tidak hadir nanti didis. Silakan untuk SMA Negeri 6 Palembang atas nama Arif Fajrian untuk menempati posisi di depan. Kalau tidak ada yang mewakili, segera atau yang mewakili.
Silakan tim dokumentasi. Ya, baik, ini lomba azan berikutnya yang cantik ya Bu ya. Ya, yang berlenggak-lenggok tiket lo siap-siap untuk berdebar-debar pasangan mana yang menang. Ya, yang luar biasa, peragaannya. Dan selanjutnya lomba fashion show busana muslim. Juara ketiga dengan skor nilai 1.500 dari SMA Negeri juara ketiga. Kakak menempati di sebelah ya. Sudah. Selanjutnya untuk juara kedua dengan skor nilai 1.505 dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Atas nama Areta Azalea dan Zaidan Asmi Nurdin, disilakan ke depan.
Ibu siap 1, 2. Beri tepuk tangan yang